Sebelum ibadah, yuk perhatikan yang satu ini. Satu, berbaju rapi. Pastikan sudah mandi, gosok gigi, dan pakai baju yang rapi. Dua, jaga sikap dan tidur dan main, ikut nyanyi dan bernari. Tiga, saat firman, dengar-dengaran sama firman Tuhan dan duduk yang rapi. Oke. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas anugerah-Mu bagi kami. Terima kasih hari ini kami masih bisa beribadah bersama walaupun dari rumah masing-masing. Kiranya hari ini kami mau berdoa, kiranya Tuhan memberkati Indonesia. Tuhan berkati pemimpin-pemimpin di Indonesia, mulai dari Bapak Presiden sampai pemimpin-pemimpin di desa-desa. Tuhan berkati gereja kami Philadelphia. Tuhan berkati kakak-kakak sekolah minggu yang sudah melayani kami. Tuhan berkati orang tua kami dan semua keluarga kami. Tuhan berkati orang-orang di sekeliling kami. Tuhan sembuhkan semua yang sakit. Dan biarlah Tuhan lindungi kami semua dari sakit penyakit. Biar COVID-19 ini Tuhan halaukan, agar kami bisa beribadah bersama kembali. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom adik-adik. Hari ini kita ibadah sama Kak Vicky dan Kak Ana. Adik-adik di rumah, udah pada siap ibadah belum nih? Coba Kak Ana mau tahu siapa yang udah mandi, angkat tangan. Saya, Kak. Wah, berarti adik-adik di rumah udah pada siap nih ya Kak buat ibadah. Pasti dong, Kak. Kak, kakak penasaran gak sih sama kabar adik-adik di rumah gimana? Mendingan kita tanyain aja deh Kak. Adik-adik gimana kabarnya di rumah? Luar biasa. Berarti adik-adik semua udah siap banget nih ya buat ibadah bareng-bareng sama Kak Ana dan Kak Vicky. Berarti adik-adik di rumah sekarang lipat tangannya, tutup matanya, nanti Kak Vicky akan bimbing kita dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan-Mu yang masih Kau berikan sehingga hari ini kami dapat beribadah. Tuhan Yesus, kiranya Kau berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Tuhan Yesus juga berkati adik-adik semua agar dapat beribadah dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik di rumah, kita kan selama hidup ini dari kita lahir sampai kita hari ini Tuhan kan ngasih kita berkat tuh ya Kak Vicky. Iya benar banget, Kak. Ya kan, coba deh Kak Vicky sebutin berkat apa aja yang udah Tuhan Yesus kasih buat kita. Contoh kecilnya nih kayak kita sampai sekarang aja nih masih sehat, itu aja udah contoh bahwa Tuhan Yesus tuh sayang banget sama kita, Kak. Oh bener Kak. Terus nih adik-adik ya, kalau adik-adik mau tidur masih bisa buka mata, itu juga tandanya berkat dari Tuhan adik-adik. Berarti berkat Tuhan tuh banyak banget yang udah Tuhan Yesus kasih buat kita. Karena apa? Tuhan Yesus sayang sama kita. Aku punya lagunya loh Kak. Lagu apa tuh, Kak? Kak Vicky pasti tahu deh, adik-adik di rumah juga pasti tahu. Yuk kita nyanyiin lagu ini ya. Tak pernah
tapi Tuhan Yesus ngajarin kita bersyukur. Wih, keren banget. Adik-adik tahu kenapa kita harus bersyukur? Karena kita tuh istimewa kok di hadapan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik di rumah harus belajar bersyukur. Aku juga punya nih lagunya keren banget. Adik-adik nyanyiin bareng-bareng sama kita ya. Yuk. Yuk, aku istimewa. Aku istimewa, bukan karena katamu. Aku istimewa, bukan karena kau puji. Bukan karena kuat tak hebat. Sekali lagi aku istimewa. Aku istimewa, bukan karena katamu. Aku istimewa, bukan karena kau puji. Bukan karena kuat tak hebatku. Aku istimewa. Akan mulai adik-adik ya. Kata Yesus, ku berharga. Alkitab mengatakan, Aku istimewa. aku istimewa. Kata Yesus, ku dibeli bukan dengan emas perak, Tapi apa? tapi darah Yesus. Sekali lagi kita lakuin dari awal. Aku istimewa, bukan karena katamu. Aku istimewa, bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebat. Sekali lagi aku istimewa. Aku istimewa, bukan karena katamu. Aku istimewa, bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa. Kata Yesus, ku berharga. Alkitab mengatakan, aku istimewa. Kata Yesus, ku dibeli bukan dengan emas perak. Aku istimewa. Kata Yesus, ku berharga. Alkitab mengatakan, aku istimewa. Kata Yesus, ku dibeli bukan dengan emas perak. Tapi apa? Tapi darah Yesus. Adik-adik udah capek belum? Belum dong, Kak. Belum ya. Adik-adik berarti harus tetap semangat. Mungkin kita untuk saat ini kita nggak bisa datang ke gereja kayak dulu. Kita nggak bisa puji-pujian bareng teman-teman. Karena kan sekarang lagi masa pandemi. Jadi adik-adik harus di rumah ya, Kak Vicky ya. Tapi adik-adik nggak boleh patah semangat, nggak boleh bosan-bosan buat ikut live streaming ini. Karena dimanapun adik-adik berada, Tuhan Yesus bisa kok tetap melawat adik-adik. Oke? Benar, adik-adik. Adik-adik di rumah silakan duduk. Kita mau siapkan hati kita mau menyembah Tuhan. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan
disampaikan oleh kakak-kakaknya. Ya Tuhan berkati supaya adik-adik di rumah bisa mengerti apa yang disampaikan oleh kakak-kakak di sini. Adik-adik juga bisa menjadikan cerita ini sebagai rema di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih memberkati setiap kami, berkati juga ibadah kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Shalom adik-adik. Balik lagi sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan dari Kejadian 26 dengan judul Ishak dan negeri orang Filistin. Pada suatu hari terdapat seorang laki-laki yang bernama Ishak. Nah, pada zaman Abraham itu terjadilah sebuah peristiwa kelaparan. Peristiwa kelaparan ini bukan pertama kalinya yang terjadi. Pada saat itu, Ishak memutuskan untuk pergi ke Gerar untuk menemui Abimelek. Siapa sih Abimelek itu? Dia itu Raja Filistin. Namun, tiba-tiba Tuhan menampakkan dirinya kepada Ishak dan ia meminta Ishak untuk pergi ke tempat di mana Ishak harus menetap sebagai orang asing. Dan Tuhan pun berkata apabila ia menuruti kemauan Tuhan, maka Tuhan akan menyertai Ishak dan memberikan keturunan di negeri ini. Tuhan pun akan menepati sumpah yang sudah diikrarkan kepada Abraham, yaitu ayahnya. Ayahnya Ishak, yaitu Abraham, ia akan diberkati oleh Tuhan semua keturunannya dan anak-anaknya. Maka dari itu, Ishak langsung menabur semua benih di negeri ini. Langsung diberkatilah ia dengan Tuhan 100 kali lipat. Dia kaya dan semakin kaya sampai bisa membeli domba-domba. Dan orang-orang Filistin pun cemburu dengan Ishak. Karena cemburu, akhirnya Raja Abimelek mengusir Ishak. Dan kemudian ia pergi dan menetap di lembah Gerar. Pada saat ia menetap di lembah Gerar, hamba-hamba Tuhan itu kembali menggali sumur-sumur yang dimiliki Abraham. Karena pada saat itu sumur-sumur itu ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham meninggal. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ ada mata air yang berbual-bual airnya. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Para gembala Gerar berkata bahwa air ini kepunyaan mereka. Dan Ishak pun menamai sumur itu Esek. Setelah itu mereka kembali menggali sumur lain. Dan mereka pun bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu adalah Sitna. Dan akhirnya ia pindah dari situ dan menggali sumur lagi yang lain. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot. Dan ia berkata bahwa sekarang Tuhan sudah memberikan kelonggaran kepada kita sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Nah, dari situ Ishak pergi ke Basebia. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri lagi kepadanya serta berfirman bahwa akulah Allah ayahmu Abraham. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham adalah hambaku. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Datanglah Abimelek dari Gerar mendapatkannya bersama-sama dengan Ahuzat sahabatnya dan Pikol kepala pasukannya. Tetapi kata Ishak kepada mereka, bahwa mengapa kamu datang mendapatkan aku? Bukankah kamu benci kepadaku dan telah menyuruh aku keluar dari tanahmu? Jawab mereka, kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia antara kami dan engkau. Dan baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau, bahwa Tuhan akan berbuat jahat kepada kami. Sebab kami tidak mengganggu engkau dan seperti kami semata-mata berbuat baik kepadamu dan membiarkan engkau pergi dengan damai.
Bukankah engkau sekarang yang diberkati Tuhan? Nah, adik-adik gimana? Tadi adik-adik udah dengar ceritanya kan? Ceritanya sangat bagus banget kan adik-adik, dan juga sangat memberkati kita semua tentunya. Nah adik-adik, sekarang Kak Karen mau ngasih tahu nih kesimpulan dari cerita yang udah adik-adik dengar tuh apa aja sih? Kak Karen di sini tuh punya beberapa poin penting terkait dari cerita yang tadi adik-adik dengar. Nah, jadi adik-adik, kita tahu kalau rencana manusia dan rencana Tuhan itu berbeda, bener nggak? Nah adik-adik, kalau kita sebagai manusia kita berpikir nih, rencana kita udah rencana yang baik, tapi itu ternyata belum tentu yang terbaik buat Tuhan adik-adik. Nah, Kak Karen kasih tahu nih, gimana caranya supaya adik-adik tuh bisa tahu rencana ini tuh yang terbaik atau bukan sih, rencana yang dari Tuhan atau bukan sih. Nah, caranya tuh banyak adik-adik. Yang pertama nih ya, adik-adik itu bisa tahu rencana Tuhan itu yang terbaik atau enggak. Caranya itu adalah adik-adik harus dengar-dengar sama orang tua. Kenapa sih Kak Karen kita harus dengar-dengar sama orang tua? Nah adik-adik, karena orang tua itu adalah wakil Tuhan di bumi, bener gak? Jadi Tuhan itu bisa ngasih tahu rencana yang terbaik buat adik-adik itu apa melalui orang tua adik-adik. Jadi adik-adik harus selalu dengar-dengar sama mama papa, gak boleh ngelawan, gak boleh ngebantah ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, adik-adik harus rajin berdoa. Berdoa itu penting banget adik-adik. Nah adik-adik juga waktu berdoa, berdoanya nggak boleh bercanda, nggak boleh sambil ketawa, nggak boleh sambil melakukan aktivitas lain. Berdoa harus dengan sungguh-sungguh, karena doa orang benar besar kuasanya loh adik-adik. Jadi adik-adik kalau berdoa harus sungguh-sungguh supaya adik-adik tahu rencana Tuhan tuh apa sih kira-kira buat hidup adik-adik. Setuju? Nah, untuk yang ketiga ada lagi nih tipsnya adik-adik. Yang ketiga, adik-adik harus rajin baca Alkitab. Ayo, siapa yang rajin baca Alkitab? Pasti adik-adik rajin baca Alkitab deh, Kak Karen yakin banget. Nah, jadi adik-adik harus rajin baca Alkitab. Tujuannya apa? Tujuannya supaya adik-adik tahu nih rencana Tuhan tuh apa melalui firman yang ada di Alkitab. Oke adik-adik, jadi tips dari Kak Karen tadi apa? Untuk mengetahui rencana Tuhan itu yang terbaik atau bukan buat adik-adik? Yang pertama, adik-adik harus dengar-dengaran sama orang tua, sama mama papa. Itu yang pertama. Yang kedua, adik-adik harus rajin berdoa, dan berdoanya harus dengan sungguh-sungguh. Dan yang terakhir, adik-adik itu harus rajin baca Alkitab. 3 hal ini nggak boleh sampai lupa adik-adik, karena itu penting banget. Nah, sebelum Kak Karen selesai, ada ayat hafalan nih. Pasti adik-adik udah nungguin ya? Udah lama banget gak ada ayat hafalan ya? Nah, Kak Karen mau kasih ayat hafalan buat adik-adik, gampang banget. Ayat hafalannya itu dari Ratapan 3 ayat 24. Kak Karen ulang ya. Ayat hafalannya dari Ratapan 3 ayat 24. Bunyinya tuh gini. Kak Karen kasih gerakannya juga ya. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepadanya. Gampang banget gak adik-adik? Kak Karen ulang ya. Jangan lupa gerakannya. Ikutin Kak Karen ya. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepadanya. Nah adik-adik, oleh sebab itu kita harus berharapnya jangan sama yang lain. Berharap hanya sama Tuhan. Karena kita tahu rencana Tuhan itu yang terbaik buat hidup kita. Oke adik-adik, yuk sekarang kita berdoa ya adik-adik ya. Kita mau akhiri ibadah ini, sebelum itu kita berdoa dulu. Adik-adik jangan lupa lipat tangannya, tutup matanya. Adik-adik harus fokus ya sama Tuhan ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah menyertai adik-adik sepanjang ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus kalau adik-adik boleh fokus dan dengan setia mendengarkan firman hari ini. Tuhan Yesus, kiranya apa yang disampaikan melalui firman-Mu hari ini tidak hanya didengarkan, tapi adik-adik juga mengerti dan dapat melakukannya di kehidupan mereka sehari-hari. Tuhan Yesus selalu berkati adik-adik. Tuhan Yesus berkati juga kedua orang tua mereka, jagai, lindungi, sertai, dan selalu berkati dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ingin mengakhiri ibadah hari ini. Dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dadah adik-adik.